Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf agak terlambat sedikit nih Bang Nuim nih. Karena Ustadz Ya, Husin tadi sedang semangat luar biasa urusan Gaza, Saudi dan Timur Tengah. Nampaknya memang luar biasa. Saya juga dari pagi ini mencari berita testimoni dari para sandera yang dilepaskan oleh Hamas ya, dalam hal ini dari Palestina. Nampaknya susah kali. Ada satu orang tua yang bertemu dengan anaknya. Filipina bilang nyaman-nyaman saja, tapi sandera yang dilepaskan oleh Israel, ada sandera Palestina, nampaknya wah, bukan main. Itu diantara mungkin yang bisa dibincangkan. Lain lagi, barusan saya bacakan saja Mahfud MD mengatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana penglihatan Bang Nuim dari Australia sana, dan juga perjuangan dari Hamas yang terus bergulir. Ini hari terakhir kalau nggak salah ya. Belum lagi urusan hari guru, Bang Nuim. Nampaknya menjadi banyak sorotan kali ini. Terserah nih Bang Nuim mau bicara dari mana. Kita akan bahas berbagai kisah luar biasa di Timur Tengah, Amerika, dan bagaimana pandangan dari Bang Nuim Hayat. Silakan, tafadhal Bang Nuim. ya, barangkali yang paling merisaukan kita adalah apa yang terjadi di Indonesia sendiri, terutama Nah, di Bitung, di mana orang itu seperti dia. Marco Karundang Hmm. ancam serang siapapun yang berjilbab dan berkopiah. Jadi ini tidak masuk di akal ya. Michael Rempowatu ini bawa parang serang massa pro Palestina. Jadi seharusnya kita melihat keadaan ini dengan sejarah kita sendiri, perspektif kita sendiri, bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebenarnya perjuangan untuk membebaskan diri dari, kalau bisa dikatakan, penjajahan atau penindasan dan lain sebagainya. Dan ini terjadi pada diri kita. Memang kita juga dulu dikatakan kaum ekstremis ya, bukan kaum teroris. Indonesia ketika melakukan perlawanan terhadap Belanda disebut ekstremis. Padahal itu merupakan perjuangan yang sekarang ini paling tidak menurut hukum internasional adalah sesuatu yang sah. Barang siapa tertindas, maka dia berhak untuk memberikan perlawanan dengan segala macam cara untuk menghilangkan ketertindasannya itu. Jadi ini yang barangkali harus kita pikirkan matang-matang. Jadi kalau dikatakan oleh Mahfud MD Indonesia tidak baik-baik saja, ya mungkin ini salah satu masalahnya. Bagaimana orang bisa dengan bawa parang, padahal tidak boleh membawa senjata tajam kan, kecuali orang bawa parang untuk bekerja sebagai barangkali tukang dan lain sebagainya. Ini membawa parang, membawa pedang, bawa kelewang, lalu melakukan penganiayaan terus-menerus di video ditunjukkan barangkali untuk membuat orang takut supaya jangan sampai melakukan suatu kesalahan atau melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh orang seperti Michael Rempowatu atau Marco Karundeng. Ini tidak bisa terjadi karena kita kan paling tidak ada di dunia ini barangkali negara yang para politisinya paling sering berteriak, kita kan negara hukum, kita negara hukum, negara hukum tidak bisa. Seperti yang terjadi di kilometer 50 juga itu tidak bisa. Tapi barangkali kesimpulan yang bisa untuk sementara kita tarik di seluruh dunia lah ini kejadian. Kalau mangsanya, kalau korbannya Muslim, itu seakan-akan tidak begitu dianggap ya. Lain kita lihat seperti Rohingya, kita lihat seperti Uighur, kita lihat seperti di India juga terjadi terhadap orang Islam. Iya, tapi ada kesalahan juga kalau sekiranya orang Palestina itu tidak semuanya mereka itu adalah Muslim. Banyak di antara mereka itu juga non-Muslim dan mereka itu merupakan Kristen yang lebih dari turun-temurun lebih asli karena mereka dari mula karena di Palestina itulah berdirinya atau tumbuhnya agama Kristen itu. Banyak di antara mereka seperti Hanan Ashrawi, seperti George Abbas, pejuang-pejuang itu mereka semua adalah orang-orang Kristen Palestina dan mereka tidak mau dijajah juga. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan lalu mengatakan, oh saya mau membela. Kita melihat, kita membela kebenaran seperti dikatakan oleh seorang uskup dari Afrika Selatan, ya orang Afrika, Desmond Tutu. Kalau kita melihat kezaliman, lalu kita mengatakan kita netral, itu berarti kita berpihak kepada kezaliman. Nah ini seakan-akan kita membela kezaliman. Kita membela kezaliman. Jadi sekarang ini ada banyak tulisan yang saya baca yang membuat saya juga jadi heran. Karena penulis-penulis dari Barat, orang seperti misalnya yang sangat dekat dengan Donald Trump, yaitu John Bolton, itu mulai menulis mengatakan ini Israel nampaknya sudah kalah. Di Gaza ini mereka sudah kalah. Mereka sudah banyak penulis-penulis Barat
yang mulai. Karena apa? Karena ini sudah berlangsung berapa 5 minggu, kok masih belum selesai. Dan begitu banyak keporak-porandaan, hancur lebur yang terjadi, jumlah korban yang jatuh. Kenapa tidak ada suara membela hak asasi manusia yang begitu sering kita dengar dari Barat, kata mereka. Karena apa? Karena pola pikir, yaitu seakan-akan roh orang Barat itu sudah dikuasai oleh Israel. Jadi mereka tuh tidak bisa menyuarakan sesuatu yang bertentangan dengan kemauan Israel. Nah, masalahnya sekarang ini kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh negara-negara Arab itu sangat menyakiti hati kita atau menyedihkan kita, karena mereka ini betul-betul takut kepada apa yang dikatakan oleh Netanyahu. Benjamin Netanyahu mengatakan negara-negara Arab hati-hati. Ya, mereka betul-betul hati-hati. Jadi mereka ini setelah dahulu pernah dihancur leburkan oleh kaum Mongol, kemudian mereka merasa terjajah oleh Khilafah Utsmaniyah, mereka berpihak kepada Perancis dan Inggris. Akhirnya apa yang terjadi sekarang ini? Itulah hati-hati dalam memilih kawan ataupun sekutu. Ini yang sangat barangkali perlu diperhatikan, karena seakan-akan umat manusia tutup mata. Cerita dari Jepang sebenarnya itu yang disebutkan 3 ekor monyet. Yang satu tutup mata, satu tutup telinga, satu tutup mulut, tidak melihat kejahatan, tidak mendengar kejahatan, tidak mengucapkan kejahatan. Itu seakan-akan ini yang terjadi. Jadi melihat kejahatan seperti itu, mereka kan ya selalu dikatakan ini kan pembantaian yang dilakukan oleh Hamas, Bagaimana dengan orang-orang di tepi barat yang tidak dikuasai oleh Hamas? Sudah apa? Hampir 200 orang Palestina yang sekarang ini hancur, ladang-ladang mereka diambil alih dan lain sebagainya. Kenapa tidak ada protes? Kenapa ketika terjadi kebalikannya, itu protesnya sangat luar biasa. Orang mulai mengatakan, kenapa umat manusia itu seakan-akan memprotes Rusia karena perlakuannya terhadap Ukraina, tapi tidak bisa melihat persamaan yang lebih dahsyat di Palestina. Ya, ini apa boleh buat? Ini keadaan kita sekarang ini karena ya kemampuan dari Israel sendiri untuk memanfaatkan kenyataan bahwa mereka memang pernah menjadi mangsa kekejian yang sangat luar biasa oleh Barat. Ketika mereka akhirnya mencapai puncaknya dengan Holocaust yang terjadi dalam Perang Dunia Kedua. Ya, luar biasa. Hari ini hari gencatan senjata terakhir. Apakah ada peluang untuk perpanjangan gencatan senjata dari pandangan Bang Nuim Hayat? Apakah ini akan menjadi sebuah kisah lain pertempuran yang pengamat sudah bilang dimenangkan oleh Hamas ini? Bagaimana, Bang? Iya, ini akan terjadi terus karena Netanyahu sendiri pun dalam keadaan sangat tertekan. Boleh dikatakan dia sekarang popularitasnya sudah sangat anjlok, sangat merosot popularitasnya di Israel sendiri, di kalangan bangsa Israel sendiri, bahwa dia sudah mulai merosot. Karena ya mungkin keteledoran dia, mungkin kesalahan, tapi dia tidak bisa mengatakan, oh itu bukan kesalahan saya, itu kesalahan Mossad, intelijen kami, atau dia tidak bisa lepas tangan. Karena sebagai pemimpin, dia harus bertanggung jawab atas segala yang terjadi. Tidak bisa mau enaknya saja. Lalu mengatakan, oh itu bukan salah saya, itu salah Nabua. Nggak bisa, tidak bisa terjadi semua itu. Dia harus mempertanggungjawabkan semua itu. Dan ini yang membuat dia, apalagi dengan masalah pengadilan korupsinya masih belum selesai, dan dia sendiri kecolongan seperti ini. Kalaupun memang dia kecolongan, ini sesuatu yang membuat dia jadi sangat luar biasa gerahnya, sehingga dia tidak lagi mengenal batas-batas, boleh dikatakan etika, batas-batas kelayakan dan lain sebagainya. Dia mengatakan langsung terus. Nah sekarang sudah berapa? 5 minggu, belum juga selesai. Maka beredarlah segala macam video, misalnya ada video yang mengatakan seorang perempuan yang seolah-olah ya mempromosikan atau menyampaikan dirinya sebagai seorang perawat Palestina, lalu dengan latar belakang bunyi dentuman-dentuman menuduh katanya Hamas melakukan pencurian makanan dari rumah sakit. Lalu rupanya ada yang mendengarkan, dia mengatakan lah, ini katanya dia seorang perawat Palestina, tapi kok bahasa Arabnya ngaco gitu. Ucapannya bukan bahasa, udah ngaco. Wah, ini rupanya sama framing. Ini hanya sebuah hanya pikiran. Begitulah yang terjadi sekarang ini. Itu ditonton oleh
oleh sampai 17 juta orang. Ya, memang Hamas ini jahat, tengok curi makan. Padahal rupanya itu sesuatu Settingan. yang direkayasa dan lain sebagainya. Jadi ini semuanya kadang-kadang bisa mempengaruhi daya pikir orang juga melihat semua ini dan tidak mencek. Makanya Al-Quran itu subhanallah luar biasa. Kalau kau mendengar itu, maka kamu tabayun dulu, kamu coba pastikan dulu benar atau enggak itu. Jangan langsung diterima bulat-bulat begitu saja. Masya Allah, Masya Allah. Ini dia, ini yang masalah ini di dalam negeri ini Bang Nuim, Hang Heng Hong, urusan keadilan. Nampaknya jejak kelam Firly akhirnya terungkap pula. Presiden mengganti dengan Nawawi Pamolongko. Apa yang Bang Nuim lihat ini? Sandiwara apa yang sedang terjadi? Dan nampaknya inilah bagian tidak baik-baik pula, karena kan ini banyak sandera yang tertahan di sana, termasuk para pendukung kelompok-kelompok tertentu. Gimana Bang Nuim? Ya, barangkali agak terlambat ya soal Firly ini. Mungkin polisi memang mau bekerja hati-hati sehingga perlu waktu sebelum melakukan hal ini. Tapi kan di sebalik semua ini juga orang mulai bertanya, ada apa ini? Masa Firly yang selama ini kan dia sudah dari dahulu ya diduga melakukan kesalahan-kesalahan etis, dari kesalahan-kesalahan etis, tapi tidak ada yang seakan-akan tindakan yang berani, dalam tanda kutip berani diambil terhadap dirinya. Mungkin dia menyimpan terlalu banyak rahasia. Nah, sekarang ini kita tidak tahu apakah rahasia itu akan dibongkar karena dia akan mengajukan pra peradilan. Kita mengetahui pernah ada juga seorang perwira tinggi polisi yang kemudian menjadi BIN ya, kepala BIN yaitu Budi Gunawan. Dia juga ya dia pernah juga dan dibebaskan oleh pengadilan tata negara. Ya, ini pengadilan tata negara ini kadang-kadang saya ingat ada seorang hakim pengadilan tata negara, luar biasa ini hakim. Tapi dia dicemooh. Kenapa dia dicemooh? Mungkin karena istrinya jualan majalah dan sebagainya untuk mencukupi katanya kebutuhan hidup. Itu satu hal yang sangat terhormat sebenarnya, mencari makan dengan jujur. Itu dianggap, waduh kasihan, masa istri seorang hakim pengadilan tata negara katanya masa jual majalah, jual ya tidak jadi persoalan kan. Seperti Lopa juga dulu juga menjual segala mereka, tidak jadi persoalan karena kita itu jarang-jarang punya seorang menteri seperti, barangkali ada yang ingat ya, kalau tidak salah Mar'i Muhammad rahmatullah alaih, itu Mar'i Muhammad. Seseorang datang, saya pernah ke Jakarta tugas waktu Radio Australia, dia mengajak saya ke rumah seorang pengusaha yang dekat dengan Mar'i. Pengusaha ini cerita, percuma katanya kawan dengan Mar'i. Saya tiap minggu itu jogging sama Mar'i, tiap minggu jogging. Lalu saya bilang sama dia, Mar, gue ini punya masalah nih, masalah pajak nih, gimana sih? Itu waktu dia menjadi Direktur Jenderal Pajak. Bukan sebelum jadi Menteri Keuangan, ya. Sebelum jadi Menteri Keuangan. Ya. Oh, dia bilang datang aja nanti hari Senin, besok datang ke kantor gue. Ya, aku datang ke kantor. Begitu datang ke kantor, dia panggil seorang anak buahnya. Rupanya anak buahnya ini bagian penataran untuk memberikan penjelasan kepada orang kenapa harus bayar pajak. Selama 1 hari katanya aku dimasukin di dalam kamar, diberi katanya penataran kenapa kamu harus bayar pajak. Pokoknya kalau ada masalah pajak jangan pergi kemari. Ya, ini seperti ini karena dia ini orang yang sampai waktu dia diangkat jadi menteri kabarnya, dia panggil keluarganya, dia mengatakan kita mungkin hidup lebih irit lagi. Lah kenapa akan jadi menteri? Ya jadi menteri sekarang ini saya nggak bisa lagi cari duit di luar tuh. Jadi beri kuliah. Dia rupanya dulu memberikan kuliah ya. Kuliah di berbagai universitas itu dapat pemasukan tambahan. Sekarang nggak bisa katanya. Nah akhirnya ceritanya bahwa Bank Dunia pernah memberikan ancaman kepada pemerintah Orde Baru. Kalau dia dipecat, maka Bank Dunia akan katanya meninjau kembali, laporan yang saya terima akan meninjau kembali segala bantuan yang diberikan kepada Indonesia. Jadi nggak berani oleh Soeharto dia dipecat. Itulah ceritanya. Jadi jarang ada orang yang seperti ini. Walaupun mau dicari-cari kesalahannya nggak bisa. Itu dia. Jadi kita harus merasa alhamdulillah kita punya orang seperti atau pernah punya orang seperti Mar'i Muhammad. Nah, statement dari Anies Baswedan, Bang Nuim, tentang mengkhawatirkan Republik ini menjadi negara kekuasaan, bukan negara hukum. Karena sekarang ini ada juga aturan baru nih, menteri-menteri yang mau kampanye nggak usah mengundurkan diri, bahkan berbagai pejabat ini. Apa yang Bang Nuim lihat dari makhluk yang satu ini? Apakah benar
apa beda negara kekuasaan dan negara hukum, dan bagaimana di Australia kalau pejabat ini ingin election atau bagaimana gitu? Silakan Bang Nuim. Oh, tidak bisa. Karena begini, antara kekuasaan dengan wibawa itu berbeda sekali. Barangkali dalam kamus politik dikatakan wibawa itu jarang-jarang digunakan, kekuasaan itu sering digunakan. Disalahgunakan dan digunakan atau disalahgunakan. Nah, ini kekuasaan ini karena apa? Ya karena itu tadi adanya tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, melihat itu sudah nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kamu melihat suatu, seperti yang dikatakan oleh Biden ya, waktu dia lagi kampanye untuk jadi presiden, dia mengutip apa yang dikatakan oleh Rasulullah, tapi dia tidak dituduh sebagai politik identitas. Dia mengatakan, katanya menurut Nabi Islam Muhammad, kalau kamu melihat suatu kejahatan, maka kamu harus mengubahnya dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lidah, atau tidak bisa di dalam hati. Nah ini kita melihat apa yang terjadi, misalnya hal-hal seperti yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Dan sekarang ini katanya ada desas-desus bahwa usia di Mahkamah Konstitusi akan dinaikkan, sementara Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa usia boleh diturunkan jadi wakil presiden. Nah ini yang ini jadi kalau dikatakan tidak baik-baik saja, ini dia mesti ada konsistensi, ada istiqamah, ini perlu terjadi. Kalau ini tidak terjadi, karena seperti saya suka mengatakan, saya ingat betul ketika waktu itu bahwa PDIP sudah punya calon untuk wali kota Solo, tiba-tiba Gibran mengajukan diri. Semuanya bilang, iya, kan dia anak presiden. Selesai masalah. Selesai. Nah, jadi kalau ini bisa laku, lalu jarum, lalu kelindan. Kata orang kita, karena wah, si Babe lihat kan, ayahnya lihat, wow, kalau anak aku bisa, coba bagaimana dengan Kaisang? Langsung jadi ketua PSI. Oh, udah kalau begitu ya. Aku memang punya kekuasaan. Jadi kekuasaan itu beda dengan wibawa. Kekuasaan itu sering digunakan, bahkan kadang-kadang untuk hal-hal yang tidak pantas, tidak patut. Jadi jangan heran, karena power corrupts. Kata Inggris itu ya, seorang Lord Inggris yang mengatakan power tends to corrupt. Bahwa kekuasaan itu cenderung untuk membuat pemilik kekuasaan itu untuk korup. Korup di sini bukan hanya uang, tapi menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Dan absolute power, kekuasaan yang mutlak, juga melakukan kecurangan yang mutlak. Ini dia. Ya, luar biasa. Bang Nuim, ini masalah kemajuan sebuah bangsa ya. Ini kebetulan hari guru nih kemarin, tepatnya hari libur. Tapi kita bertemu sekarang sih. Di Jepang tuh kan bilang waktu kena bom nuklir itu kaisar bilang berapa sisa guru gitu. Saya di sini bingung, di Indonesia ini guru tah bersisa atau tidak. Bahkan kata Pak Jokowi kemarin, tingkat stres guru lebih tinggi dari pekerjaan lainnya. Apa yang Bang Nuim lihat dari perubahan yang dimulai dari seorang pendidikan guru? Mungkin apa di Australia juga terjadi atau bagaimana? Silakan Bang Nuim. Ya, di sini juga guru di Australia kebetulan sedang ada sedikit cekcok dengan pemerintah karena mereka menuntut kenaikan gaji. Mereka menuntut kira-kira di atas 1 tahun 118.000 barangkali. Mereka minta dolar ya, 118 dolar. Jadi, nah ini guru ini sangat penting. Begitu pentingnya guru itu, begitu pentingnya ustadz itu, begitu pentingnya mudarris itu, begitu mu'alim itu. Sehingga dalam bahasa kita dikatakan, kalau guru titik-titik berdiri, maka murid titik-titik berlari. Bayangkan, kalau titik-titik. Nah, kalau kemudian oleh Taufik Ismail dikatakan, kalau guru titik-titik berdiri, maka guru di titik-titikin murid. Nah, itu dia. Jadi kalau guru dia, ya itu. Jadi pentingnya, karena dari guru itulah kita memperoleh segala bekal hidup kita. Itu kita ambil dari guru itu. Makanya ada guru-guru kita yang kita anggap wah ini memang sangat luar biasa. Itu sangat penting karena guru itu adalah orang yang membina. Kan kita bisa melihat, apalagi kalau di Australia ini, anak-anak itu masuk sekolah jam 9 pagi, selesai jam 3.30. Jadi dia lebih banyak berada di sekolah dengan gurunya daripada di bawah naungan atau di bawah asuhan orang tuanya. Sehingga kalau menjelang misalnya libur sekolah itu orang tua kalang kabut, bagaimana ini saya mesti kerja, anak saya tidak di sekolah dan sebagainya. Jadi guru itu sangat penting. Dan saya pernah melihat itu dan pernah mendengar suatu wawancara di televisi Indonesia yang mengatakan ada seorang guru yang digaji
dalam tanda kutip hanya 300.000 rupiah sebulan, itu 230. hampir tidak masuk di akal kan. Tapi dia masih bertahan. Betul, ada. Masih bertahan itu di Jawa Tengah tuh, di Jogja tuh, di mana. Tapi dia masih bertahan karena panggilan jiwanya. Nah, menariknya adalah bahwa ketika terjadi kasus yang menghebohkan di Polri waktu itu, Kepolisian Republik Indonesia, ada seorang guru yang berbicara di Jakarta yang bertanya, katanya, saya mengatanyakan kepada murid-murid saya, nanti kalau sudah besar menjadi apa? Menjadi polisi. Oh. Kenapa? Karena bisa kaya dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal ini yang perlu barangkali ya, guru yang betul-betul punya dedikasi terhadap pendidikan, karena dia yang akan membina. Dia akan membina. Oleh sebab itu dikatakan kalau guru titik-titik berdiri, murid titik-titik berlari. Nah, ini sangat pentingnya guru itu. Ini dari budaya kita, dari falsafah hidup kita. Begitu itu pentingnya guru kita. Ya, itu memang kadang-kadang ya inilah masalah guru di kita nih. Bahkan banyak komunitas guru ini yang terlibat dalam pinjaman online itu. Begitu didata tuh profesi paling besar tuh guru, Bang Nuim, di sini ya, bukan yang di 118.000. Bukan itu saja, Bang. Iya. Banyak kita baca guru itu juga cari kerja sampingan karena tidak cukup, tapi panggilan jiwanya, dedikasinya itu adalah untuk menjadi guru, untuk mendidik. Jadi bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Itu barangkali ada bedanya antara mendidik dengan mengajar. Itulah maka pentingnya guru itu. Ya, jadi di sini itu kelihatan memang ya guru-guru itu bebas ya. Mereka mengatakan, ada seorang guru yang kenalan saya di sini, bebas saja katanya di sini tuh anak-anak misalnya ngelawan guru. Tapi mereka katakan kita memberikan kesempatan itu kepada mereka untuk berbeda pandangan dengan kita, supaya nanti kalau mereka sudah keluar dari sini, mereka bisa menggunakan hak mereka. Kalau mereka tidak setuju, mereka katakan tidak setuju, dan ini alasan kenapa tidak setuju. Jangan hanya sebab sekarang ini dikatakan yang salah di Indonesia itu bukan politisinya, tetapi pemilihnya. Pemilihnya yang kurang terdidik. Itu banyak yang mengatakan bukan politisnya, karena mereka itu ya kenapa dipilih kalau sudah tahu dia begitu. Kan bisa dilihat. Kenapa dipilih juga. Nah, jangan milih yang salah begitu. Masya Allah. Nah, Bang Nuim, ini waktu pulang membatasi kita, walaupun masih banyak yang akan kita sampaikan, tapi saya yakin Bang Nuim banyak cerita. Apa yang tak sempat akan saya tanyakan, tapi Bang Nuim ingin ungkapkan untuk negeri kita ini. Bolehlah Bang Nuim bersharing dengan kita permasalahan apa yang harus diperhatikan dalam masa-masa yang hidup luar biasa ini. Apalagi 79 hari menjelang 14 Februari ini pemilihan umum di Republik ini. Silakan Bang Nuim. Jadi, kita banyak yang mengatakan bahwa Mahfud MD, Muhammad Mahfud Muhyiddin, itu nama lengkapnya, dia banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang ya barangkali tidak terbayangkan seorang menteri dalam sebuah kabinet seperti kabinet sekarang ini begitu beraninya atau nekat barangkali itu menyampaikan. Dia mengatakan tentang adanya pencucian uang di departemen, di Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Dia bicara tentang malaikat bisa jadi iblis. So, dia bicara sekarang ini tentang hukum dan orang yang akan menjadi atasannya kalau dia menang, yaitu Ganjar mengatakan bahwa keadilan di Indonesia hanya 50% dan lain sebagainya. Mungkin dia ingin mengirimkan pesan. Dia ingin mengirimkan pesan kepada masyarakat di Indonesia. Saya tidak bisa berbuat banyak dalam keadaan seperti sekarang ini. Udah syukur saya tidak dipecat, begitulah kira-kira. Saya itu masih bisa menyuarakan dan lain sebagainya, ya. Dia bisa menyuarakan semua ini. Nah, di samping itu tapi ada juga yang bertanya, apakah dia memang digunakan, dimanfaatkan, katakan ini untuk memberikan suatu citra bahwa sebenarnya pemerintah itu sangat demokratis dan memerdekakan, membebaskan siapa saja untuk menyatakan apa yang menurut mereka adalah pandangan atau kesan yang mereka peroleh. Jadi ini adalah sesuatu yang sehingga orang tidak lagi bertanya, kenapa kamu sebagai orang yang patuh pada hukum dan lain sebagainya, walaupun diberikan kesempatan oleh presiden kamu untuk terus aktif sebagai menteri, tapi kamu tahu ini tidak layak dan lain sebagainya.
Nah, mungkin dia mengatakan kalau saya berada di luar digantikan orang lain mungkin lebih parah lagi. Jadi dia juga ada orang yang bisa mengatakan hal seperti itu karena dia sudah terlanjur punya reputasi yang baik sebagai ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Banyak yang menganggap ya sebagai Menteri Pertahanan zaman Gus Dur jawab tidak begitu lama lah, tapi sebagai seorang ketua Mahkamah Konstitusi namanya cukup baik, orangnya cukup tegas dan lain sebagainya. Tetapi masih juga ada yang bertanya, kalau kamu memang seorang yang konsekuen, ya kamu harus mengatakan, oke, saya akan minta supaya dimisionerkan, saya minta dibebas tugaskan karena saya sekarang ini ingin berkampanye dan lain sebagainya, dan saya tidak setuju misalnya. Tidak setuju dengan apa yang terjadi sekarang ini, dengan akan diturunkannya usia seseorang yang bisa menjadi calon wakil presiden, tetapi dinaikkannya usia orang yang harus menjadi hakim konstitusi, sehingga ini agak bertabrakan. Jadi semua ini barangkali dimaksudkan oleh Mahfud adalah untuk menunjukkan, walaupun saya masih di bawah presiden, saya berhak untuk berbicara, saya bebas. Jadi ingin memberikan kesan seakan-akan bahwa walaupun dikatakan tidak baik-baik saja, tetapi kenyataan bahwa dia bisa mengatakan hal itu bertanda bahwa itu masih baik-baik saja. Karena kalau tidak baik-baik saja, dia tidak akan berani buka mulut seperti itu. Jadi ini dua gendangnya. Ini dua gendangnya. Dia dapat betul-betul dua gendang. Jadi artinya dia bisa menyatakan hal ini untuk menaikkan citra pemerintah yang tidak melarangnya. Tetapi di samping itu juga ini akan menguntungkan dirinya sebagai seorang bakal atau sebagai seorang calon wakil presiden di masa yang akan datang. Betul Bang Nuim. Masih sedikit lagi ada waktu Bang Nuim. Ini masalah BDS Bang Nuim, boykot, divestasi, sanksi. Gimana di Australia? Di sini tuh sampai 3 direktur dari Unilever tuh mengundurkan diri ini. Apa yang Bang Nuim lihat, efektifkah atau apa yang dirasakan akibat ikhtiar dari kita membuat marwah ini? Silakan Bang Nuim. Iya. Ini memang kalau kita lihat dari Inggris, kalau di Amerika dilarang. Udah jelas, dilarang. Di Amerika itu sesuatu yang dianggap merugikan Israel itu dilarang. Dilarang. Maksudnya jangan, kalau ada di daerah di negara bagian tertentu, kalau saya berasal di Texas dan sebagainya. Di Inggris ini memang kuat. Mereka kuat. Bahkan terutama di bidang akademik, misalnya di bidang akademik itu keras sekali ini. Mereka itu seakan-akan dalam tanda kutip memboikot dan lain sebagainya. Tapi di Australia tidak begitu terasa, memang karena tidak banyak banyak investasi dan lain sebagainya. Walaupun di sini banyak orang-orang keturunan Yahudi dan lain sebagainya, tapi ada juga di antara mereka itu yang tidak setuju dengan apa yang terjadi di Israel sendiri. Jadi ini merupakan suatu perlawanan moral, mau dikatakan perlawanan moral lah. Ini merupakan perlawanan moral terhadap Israel. Tapi kita mengetahui bahwa Israel itu tidak akan begitu mempedulikan karena dia menyadari bahwa dia sudah menangkap dan mengendalikan akal budi pikiran orang-orang di Barat, terutama di Amerika Serikat. Dan kita tahu bagaimana misalnya Rishi Sunak dari Inggris, Perdana Menteri Inggris, langsung datang ke Israel. Kemudian Menteri Luar Negeri yang baru diangkat, itu kan kejadian yang agak aneh. Betul. Bahwa Cameron dulunya Perdana Menteri, tapi kemudian dia mendukung supaya Inggris jangan keluar dari Uni Eropa. Dia kalah, dia secara gentleman meletakkan jabatan, dia keluar. Tapi bagaimana ini oleh Rishi Sunak mau diangkat jadi Menteri Luar Negeri, tidak bisa karena dia bukan anggota parlemen. Maka dia diangkat menjadi semacam Lord bangsawan. Dimasukkan karena di Inggris itu ada 2 majelis tinggi, ya, dan majelis rendah. Jadi majelis rendah itu yang dipilih oleh rakyat, majelis tinggi itu ditunjuk macam kita dulu MPR lah. Jadi situ, nah dia diangkat menjadi Lord, begitu diangkat jadi Menteri Luar Negeri, langsung dia pergi ke Israel untuk menunjukkan setia kawan dan sebagainya. Nah ini yang membuat segala usaha untuk memboikot Israel itu hanya bisa sebagai suatu perjuangan moral yang bagi Israel sendiri sebenarnya tidak begitu dianggap, karena ya dia tahu di negara-negara seperti di Amerika hal yang seperti ini tidak begitu disukai. Ya, terima kasih Bang Nuim. Pesan terakhir untuk pendengar Radio Silaturahim, bukan terakhir lah, pesan hari ini, nanti enggak enak bilang terakhir nih. Apa Bang Nuim di tengah suasana sekarang ini? Silakan Bang Nuim. Ya, kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim yang mengatakan perlu itu untuk mengingatkan orang, perlu untuk dalam tanda istilahnya sekarang ini jangan takut kritik.
Kalau kamu takut itu, katakan oleh Presiden Truman, sebenarnya dalam Al-Quran sudah sejak lama mengatakan ini. Truman pernah mengatakan, kalau kamu tidak tahan panas, jangan masuk ke dapur. Karena di dapur itu ada tungku dan lain sebagainya. Kalau kamu tidak bisa dikritik, jangan jadi politisi. Nah, itu dia. Jadi Al-Quran mengatakan senantiasa kritik itu adalah yang terbaik. Karena apa? Karena tidak semua orang itu bisa menyadari kesalahannya. Al-Quran mengatakan bahwa kamu adalah masyarakat yang terbaik, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas, karena menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat. Dan ketiga, beriman kepada Allah. Bayangkan, menyuruh orang berbuat baik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Yang ketiga, beriman kepada Allah. Tapi yang dua ini menyuruh orang berbuat baik. Jadi ini identitas orang. Tapi untuk kehidupan, dalam kehidupan sehari-hari, suruh orang berbuat baik, larang orang berbuat jahat, dan beriman kepada Allah. Nah, itulah ajaran Islam. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Bang Nu'im Hayat. Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Nu'im.